Teteh kedengaran jelas nggak sebelumnya? Atau kecil? Alhamdulillah jelas. Oke. Semoga masih pada semangat ya, karena pematerian kali ini penting gitu kalau kita turun ke lapangan. Terus jika ada bencana yang memerlukan pertolongan gitu. Di sini Teteh dan Abang Ruli akan menjelaskan mengenai ICS dan triase. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai ICS terlebih dahulu. ICS atau Incident Command System. Oke, di sini ada definisinya. Menurut NIMS atau National Incident Management System, ICS adalah sebuah perangkat atau sistem yang memiliki prinsip-prinsip penanggulangan insiden atau bencana yang efektif dan efisien dalam sistem komando, koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya penanggulangan keadaan darurat. ICS juga adalah model perangkat untuk komando, pengendalian, dan koordinasi tindakan penanggulangan dan mengkoordinir usaha-usaha yang dilakukan pihak-pihap yang terkait untuk mencapai tujuan menstabilkan insiden dan melindungi jiwa, harta benda, dan lingkungan hidup. Oke, dapat dipahami ya mengenai pengertian dari ICS. Jadi intinya ICS ini adalah sistem sebuah sistem untuk mengelola sumber daya manusia dan sarana untuk menindaklanjuti penanggulangan keadaan darurat. Kalau di Indonesia sendiri, ICS itu dikenal dengan posko atau pos komando yang tugasnya mengatur penanggulangan korban banyak atau bencana, seperti bagaimana pemilihan korban, bagaimana korban dievakuasi, menggunakan apa, siapa yang bertugas di mana, dan hal yang berhubungan dengan pengaturan di lokasi. Kemudian, di sini ada struktur komponen utama yang membangun struktur ICS. Ada penggunaan istilah-istilah baku, organisasi bersifat modular, sistem komunikasi yang terpadu, satu komando, struktur komando yang disatukan, rencana tindakan penanggulangan insiden gabungan, rentang kendali yang dapat dikelola, penetapan fasilitas penanggulangan insiden, dan pengelola sumber daya yang komprehensif. Selanjutnya, nah, di sini ada struktur organisasi ICS dibangun dengan 5 komponen utama. Jadi yang pertama itu ada insiden command atau ini pemimpin atau komandannya gitu yang mengatur dan menanggung jawab dari lokasi kejadian tersebut. Nah, di bawahnya ini ada operation atau operasi. Di sini yang memimpin regu pemadam kebakaran, SAR, Satuan Pengamanan Pertolongan Kesehatan, dan lain-lain. Lalu ada planning, yang di sini yang membawahi unit situasi, dokumentasi, sumber daya, perencanaan untuk kedepannya, tim teknis, dan sebagainya. Lalu di sini ada logistik, berisi unit komunikasi, fasilitas pendukung, pasokan makanan, dan transportasi. Lalu ada finance atau administrasi, ini mengenai pembiayaan dan administrasi. Oke, selanjutnya. Nah, ketika terdapat bencana yang korbannya itu lebih dari 3, saat tim penolong pertama datang, itu yang dimaksud dengan korban banyak. Nah, pada penanggulangan korban banyak, perlu mengatur area atau daerah tempat untuk daerah triase, daerah pertolongan, daerah transportasi, dan daerah penampungan. Untuk daerah triase ini di daerah area kejadiannya. Lalu untuk daerah pertolongan, ini tempat penampungan di mana pertolongan diberikan. Daerah transportasi ini daerah berkumpulnya semua kendaraan yang digunakan untuk mengevakuasi korban, termasuk pencatatan data pengiriman korban. Lalu untuk daerah penampungan ini daerahnya berkumpulnya penolong yang baru datang ataupun yang sudah kerja, jadi dikumpulnya di sini. Kalau kejadiannya besar juga diperlukan untuk menyimpan peralatan dan barang-barang yang digunakan. Selanjutnya. Nah, di sini ada sektor-sektor dalam ICS. Yang pertama ada pos pengendali. Ini
posko di mana insiden command berada. Jadi kalau ada rapat, pemberian arah dan lain sebagainya itu ada di sini. Jadi intinya pos pengendali ini pusatnya. Lalu ada ekstrikansi. Sektor ini bertanggung jawab untuk membebaskan korban yang terjebak di tempat kejadian. Jadi misalnya ada yang ketimpa bangunan, ada yang terjebak di dalam rumah, diselamatin oleh sektor ini. Jadi sektor ini meliputi upaya pertolongan teknis dan penilaian dini, dan sektor ini juga bekerja sama dengan tim atau sektor triase. Perawatan yang diberikan di sektor ini tuh hanya penilaian dini dan perawatan cedera yang dapat mengancam nyawa. Jadi misalnya ada yang pas ditemukan tuh ada yang patah tulang, kita lakukan pemindaian dulu. Kalau ada yang luka terbuka gitu sampai berdarah, itu dibalut dulu agar pas dievakuasi bisa aman sampai ke tempat sektor berikutnya. Nah, sektor berikutnya itu sektor perawatan. Di sektor ini perawatan diberikan lebih lanjut gitu untuk korban yang diserahkan dari tim sektor ekstrikasi dan triase. Di sini penilaian penderita dilakukan secara lengkap dan korban dipilih kembali berdasarkan prioritas pertolongan. Lalu ada sektor transportasi. Bersama dengan pos komando, sektor ini mengatur pengiriman korban yang sudah kritis ke rumah sakit. Kegiatannya cukup kompleks karena harus memperhatikan fasilitas rumah sakit, ambulans, dan daya tampung rumah sakitnya gitu, serta arahan transportasi yang tersedia. Lalu ada staging. Di sektor ini diperlukan banget ya kalau bencananya skala besar. Karena di sektor ini melakukan koordinasi pergerakan kendaraan, institusi yang melakukan pertolongan, termasuk mengenai media diatur oleh sektor ini. Sektor ini juga memasok sarana bantuan dan yang diperlukan dan mencatat data transportasi seperti data kemana korban dibawa. Gitu. Lalu ada sektor pendukung. Sektor pendukung ini menyediakan tenaga sarana dan bahan tambahan yang diperlukan sektor lain. Ya, kalau misalnya tim perawatan butuh pembalut gulung, nah sektor itu yang menyediakannya gitu. Lalu ada triase. Nanti ini bakal dibahas lebih lanjut sama Ruli ya, sama Abang. Secara dikasih tahu dulu mungkinnya triase ini pemilihan korban berdasarkan prioritasnya. Next. Oke, di sini ada peran penolong yang pertama datang. Jadi ketika ada bencana, terus ada penolong yang pertama datang, itu yang pertama menilai keadaan. Apa sih yang harus dinilai gitu? Yang pertama keadaan, apakah lokasinya sudah aman, jumlah penderitanya, tindakan khusus, sumber daya yang kira-kira diperlukan, hal lain yang dapat berdampak pada situasi dan kondisi, berapa banyak sektor yang diperlukan, dan wilayah atau area penampungannya mau di mana gitu, dinilai dulu keadaannya. Lalu meminta bantuan, ada mungkin relawan, PMI, dan bantuan lainnya. Lalu ada membuat posko atau pos komando. Lalu ada melakukan triase. Oh ya, jadi menilai keadaan, nanti buat laporan singkat gitu, sehingga bantuan yang akan datang akan sesuai dengan keperluan. Jadi misalnya kalian nih ada di BC atau di sekre, terus ada telepon dari pihak PMI katanya memberikan laporan singkat bahwa ada kecelakaan beruntun di Setiabudi. Terus kalian diperintahkan untuk memberikan SDM, tim triase, tim PP, dan tim evakuasi gitu. Nah, nanti yang terakhir ini peran penolong penambang melakukan triase akan dibahas oleh Abang. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan membahas tentang triase, kawan-kawan. Sebelumnya, triase ini dari bahasa ini ya, dari bahasa Perancis, artinya pemilahan. Nah, triase di sini maksudnya pemilahan itu yang berguna untuk mengkategorikan korban berdasarkan prioritas, baik untuk pertolongan maupun mobilisasi atau transportasi. Tadi sudah disampaikan sama Teh Adin ya. Oke, kita lanjut. Suara Bang jelas gak?
Ini teman-teman pada diem. Ya, jelas, Bang. Oke, terima kasih jawabannya. Abang lanjut ya, ada prinsip utama triase. Menolong para penderita yang mengalami cedera atau keadaan yang berat, namun memiliki harapan untuk hidup atau tertolong. Nah, kita kembali lagi ke prinsip, bukan prinsip utama, ke nama triase, ke makna triase, pemilahan. Berarti ada beberapa kategori korban di lapangan, katakanlah kecelakaan beruntun, seperti yang disebutkan tadi oleh Teh Adin. Nah, di sini triase itu berfungsinya untuk kita pilih sih, udah disebutin. Nah, prinsip utamanya benar-benar sesuai sama namanya. Kalau kita lanjut ke metode START. Nah, sekarang kalian akan mempelajari metodenya. Sebentar. Jadi START itu singkatan, START itu singkatan Simple Triage and Rapid Treatment. Ada 4 kategori, teman-teman. Berdasarkan prioritasnya, 4 kategori ini yang menduduki prioritas utama adalah warna merah. Kenapa warna merah? Seperti ini klasifikasinya. Warna merah itu prioritas utama diberikan kepada para penderita yang kritis keadaannya seperti gangguan jalan napas, gangguan pernapasan, perdarahan berat, atau perdarahan tidak terkontrol, dan penurunan status mental. Ini teman-teman harus diingat ya, harus dicatat. Kemudian kalau kuning itu prioritas kedua, merupakan prioritas berikutnya diberikan kepada para penderita yang mengalami keadaan seperti luka bakar tanpa gangguan saluran napas atau kerusakan alat gerak, patah tulang tertutup yang tidak dapat berjalan, dan cedera punggung. Jadi intinya, kalau misalnya prioritas yang kuning ini tidak separah yang merah. Kalau misalnya teman-teman kemarin sudah belajar cedera jaringan lunak dan cedera otot rangka, teman-teman sudah harus bisa membagi prioritas mana yang harus Anda tangani dulu. Katakanlah satu korban itu mengalami 2 kasus. Yang pertama dia mengalami kasus perdarahan, dia juga mengalami kasus fraktur atau patah tulang. Yang mana yang menurut teman-teman harus ditangani terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya ada prioritas ketiga. Ada warna hijau. Kelompok yang paling akhir prioritasnya dikenal sebagai walking wounded. Nah, orang cedera yang bisa jalan sendiri. Nah, nanti kita bakal belajar bagaimana cara pengimplementasiannya. Ini tiga prioritas tadi. Intinya, merah adalah prioritas utama, kuning adalah prioritas kedua, dan hijau adalah prioritas ketiga. Kita lanjut. Yang terakhir adalah, ini prioritas paling terakhir ya, warna hitam. Diberikan kepada mereka yang meninggal atau mengalami cedera yang mematikan. Intinya sudah tidak tertolong. Kalau teman-teman, kita kembali lagi ke prinsip utama ya. Ini metode START. Nah, prinsip utama triase adalah menolong para penderita yang mengalami cedera atau keadaan yang berat namun memiliki harapan untuk hidup atau tertolong. Jadi, kenapa hitam dibuat ke prioritas terakhir? Itu karena memang sudah tidak ada tanda-tanda keselamatan dan lain sebagainya. Saya rasa sudah cukup jelas ya tadi saya jelasin. Saya lanjut dulu. Oke, pelaksanaan triase dilakukan dengan memberikan tanda sesuai dengan warna prioritas. Merah, kuning, hijau, dan hitam. Penanda bisa berupa kartu khusus atau suatu ikatan dengan warna yang sesuai dengan prioritas. Teman-teman bisa menggunakan kartu kalau misalnya memang ada. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa pakai bendera dengan sesuai warna tadi ya, sesuai warna prioritas. Kalau nggak ada bendera, bisa pakai kain. Kalau nggak ada kain, bisa pakai pita. Intinya apapun yang akan memudahkan nanti dilihatnya gitu loh sama tim penolong setelah tim triase melakukan triase. Intinya ada penanda yang jelas. Selanjutnya jangan mengganti tanda triase yang sudah ditentukan. Oke. Jika keadaan penderita berubah sebelum mendapatkan penanganan, penanda sebelumnya perlu diberi tanda, waktu, dan pasang yang baru. Mungkin teman-teman sedikit bingung penjelasannya, jadi saya jelasin pelan-pelan. Kalau nih, saya menemukan korban dengan prioritas kuning, prioritas klasifikasi warna kuning kategorinya. Tapi sebelum ditangani, dia itu sudah ada perkembangan, penurunan klasifikasi. Jadi dia tiba-tiba berubah jadi warna hijau. Kita nggak bisa seenaknya nyabut. Oke, kita nggak bisa seenaknya nyabut tanda yang kita kirim. Ada syaratnya.
yang tadi diberi tanda, diberi waktu, dan pasang yang baru. Pasang yang baru itu bukan kita lepas yang sebelumnya ya, kita pasang lagi. Jadi intinya ada 2 gitu di penandanya tuh. Sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman ngelepas penanda yang pertama. Tapi kalau misalnya penanda yang barunya jelas gitu, ada keterangan waktu, ada penandanya juga, bagaimana intinya pembedanya gitu. Setelah didiskusikan tadi sama tim kepala apa itu tadi? Kepala operasi lah, katakan seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini penata laksanaan start ya, pelaksanaan start. Saya sekalian simulasikan biar teman-teman nanti ada bayangan. Yang pertama, kumpulkan semua penderita yang dapat atau mampu berjalan sendiri ke areal yang telah ditentukan dan beri mereka label hijau. Oke, seperti ini. Teman-teman sedang ada di jalan tol misalnya, tiba-tiba ada kecelakaan beruntun, otomatis kan tidak kondusif ya, kita nggak tahu mana yang harus kita tolong dulu, kita nggak tahu siapa yang kemungkinan sudah tidak bernyawa, kita tidak tahu mana yang lukanya luka ringan atau kasusnya kasus ringan. Kita bisa panggil teman-teman. Bapak Ibu yang dapat mendengarkan suara saya, tolong mengangkat tangan misalnya. Kalau misalnya udah ngangkat tangan, itu berarti responnya aman ya. Atau teman-teman bisa langsung, Bapak Ibu yang bisa mendengar saya dan bisa berjalan, tolong menuju ke arah saya. Nah, saat mereka sudah bisa berjalan, mereka sudah bisa mendengar, respon mereka bagus, atau kalau tadi kata Abang, kalau mereka disuruh angkat tangan kanan dan mereka bakal angkat tangan kanannya, itu berarti tidak ada shock ya, nggak ada kedaruratan medis lah atau gimana. Intinya mereka aman. Jadi di labeli hijau atau masuk kategori hijau klasifikasinya. Terus kalau misalnya emang nanti yang hijau udah nih, udah pada datang, sisanya tuh kita masih nggak tahu kan antara kuning, hitam, sama merah. Nah, dilanjutnya seperti apa? Setelah itu alihkan kepada penderita yang tersisa. Periksa pernapasan. Bila pernapasan lebih dari 30 kali per menit, beri label merah. Kenapa beri label merah? Itu karena sudah tidak sesuai dengan frekuensi normal. Jadi terindikasi, katakanlah orang ini napasnya 40 kali per menit. Nah, ini orang udah mengalami shock gitu. Kalau misalnya orang mengalami shock, kemungkinannya ada banyak. Dia bisa mengalami perdarahan, dia bisa mengalami gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi intinya banyak kasus-kasus yang akan terjadi gitu kalau misalnya dari frekuensi pernapasan ini. Ada indikasinya lah. Terus, bila penderita tidak bernapas, maka upayakan membuka jalan napas dan bersihkan jalan napas 1 kali. Bila pernapasan spontan mulai, maka beri label merah. Bila tidak, beri hitam. Ini adalah pemeriksaan ya, pemeriksaan jalur pernapasan. Kalau dia tersedak sama lidahnya sendiri, kita sebagai penolong yang sudah menggunakan APD ya, itu membuka jalur pernapasannya, misalnya menarik lidah, dijepit gitu, ditarik keluar, diputar, dan dia napas spontan, itu kita kasih label merah, masih ada prioritas utama, dia masih bisa ditolong. Tapi kalau misalnya tidak, sudah tidak ada indikasi napas, jantung, atau ya napas dan jantung sih, ya sudah masuk kategori hitam. Oke, bila pernapasan kurang dari 30 kali per menit, nilai waktu pengisian kapiler. Ingat, pengisian kapiler berapa? Ada yang tahu nggak? Pengisian kapiler itu normalnya berapa? Saya mau satu CK jawab dong. Kalian kenapa sih pada diem-diem pematerian teh? Hei, ayo jawab. 1036014 dia atau kemana seri izin. Saya gak mau dia, mau yang lain. Oke. Ada yang lain? Ayo. Gak ada ya. Ayo satu orang. Waktu pengisian kapiler normalnya berapa guys? Halo. Cek. Oke, kalau misalnya pada gak jawab, abang tunjuk ya. Abang mau Oksa menjawab, kira-kira waktu pengisian kapiler berapa
berapa normalnya? 21036 Sasulistiya izin menjawab. Kurang tahu Bang. Kenapa? Kurang dari 2 detik. Ya, oke. Kurang dari 2 detik atau 2 detik ya. Nah, lain kali kalau ditanya langsung jawab ya kalian teman-teman. Makasih Oksa. Oke, saya lanjut. Ternyata udah ada di PPT-nya. Sorry. Lawak banget ini. Waktu pengisian kapiler. Lebih dari 2 detik berarti kurang baik, beri merah. Hentikan perdarahan besar bila ada. Seperti yang Abang sebut tadi ya. Kalau misalnya korbannya emang udah ada perdarahan, mereka terkategorikan merah si ininya, klasifikasinya. Bila kurang dari 2 detik, maka nilai status mentalnya. Kita cek. Bila penerangan kurang, maka periksa nadi radial penderita. Penerangan tuh maksudnya apa ya? Tidak terlihat dengan ya kurang kelihatan lah kalau misal kita ngecek kapiler, kita bisa ngecek di nadi radial. Radialis yang mana coba? Jadi mah udah gak ada nih di sini. Nadi radialis di mana guys? Ayo, ingat-ingat lagi. Satu orang menjawab. Ada gak? Yang lain dulu. Ada nggak? Oke, tunjuk lagi. Siapa itu yang on mic? CK 21036-047 izin menjawab. Tika Ya. Sadingrum izin menjawab. Nadi radialis itu adanya di pergelangan tangan, Kang. Oke, mantap. Diperiksa apabila korban? Apabila korban sadar. Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke, dilanjut ya. Bila penerangan kurang, maka periksa nadi radial penderita. Bila tidak ada, maka ini berarti bahwa tekanan darah penderita sudah rendah dan perfusi jaringan sudah menurun. Intinya bisa jadi ada gangguan dari si korban. Kemudian pemeriksaan status mental. Pemeriksaan untuk mengikuti perintah-perintah sederhana. Nah, ini kalau misalnya tadi ya yang masalah kapiler. Kalau misalnya kurang, kita harus tetap mastiin orang ini masuknya ke klasifikasi mana. Kalau misalnya kapilernya tadi lebih dari 2 detik, otomatis kan dia termasuknya ke golongan merah ya. Kalau misalnya dia kurang dari 2 detik, kita harus meriksa lagi. Yang tadi, periksa status mental. Bisa nggak kalau misalnya kita suruh kayak angkat tangan kanan, atau gerakin jari, atau geleng-geleng kepala. Intinya, seperti apapun yang seperti apa saja perintah yang kita kasih itu mereka bisa mencerna nggak, bisa melakukan atau enggak. Bila perintah tidak mampu diikuti secara bila penderita tidak mampu mengikuti suatu perintah sederhana, maka beri merah. Berarti status mentalnya menurun ya, tidak dalam kondisi yang baik. Bila mampu, beri kuning. Setelah memberikan label kepada penderita, maka tugas akan berakhir. Segera lanjutkan ke penderita berikutnya. Begini teman-teman. Intinya, sebagai kita tim triase, pelaksanaan start itu gak bisa asal-asalan. Setelah kalian ngelakuin manggil nih, kayak tadi perintah sederhana, ada yang datang klasifikasi warna hijau sudah selesai, tapi kalian belum tentu bisa menyelesaikan warna kuning sama merah dengan cepat. Intinya teman-teman harus tetap cepat, tapi nggak boleh teledor. Kalian harus mengklasifikasikannya dengan tepat gitu, karena ini nanti bakal jadi penentu mereka prioritas. Jangan sampai yang seharusnya prioritas atau kategori warna merah kalian kasih kuning, tapi yang kuning kalian kasih warna merah, atau hijau kalian kasih warna merah. Ini bakal jadi bahaya. Intinya penggolongan prioritas ini tuh bakal jadi acuan juga buat penolong nanti. Soalnya setelah kalian melakukan triase ini baru dimulai gitu. Intinya teman-teman jangan sampai teledor. Kita lanjut. Nah, ini adalah apa ya sebutnya ya? Peta ya. Abang sebut peta. Ini gimana sih cara ini? Kelihatan hitam nggak? Nggak deh. Oke, ini alurnya ya teman-teman ya. Seperti yang kita obrolkan tadi, ada kejadian ya, kejadian besar ya, kejadian beruntun.
penderita dapat berjalan. Misal, ini saya lagi ada di yang tadi ya jalan tol, ada tabrakan beruntun. Saya manggil orang-orang. Bapak, Ibu yang bisa mendengarkan suara saya dan bisa berjalan, tolong menuju ke arah saya sekarang. Ada nih, ada beberapa orang. Oke, berarti hijau ya, aman ya. Kalau misalnya enggak, kita lihat, saya ngelihat ada 3 orang yang enggak misalnya, atau 1 orang aja. Saya ngelihat 1 orang yang enggak mendengar perintah saya atau enggak melakukan perintah saya. Kita cek lagi bernapas atau tidak. Kalau tidak, penderita bernapas setelah jalan napas dibuka. Kita buka jalur napas. Kalau enggak napas lagi, hitam, beres. Oke, kalau penderita napas, ya napas nih. Frekuensi pernapasannya berapa? Lebih dari 30 atau kurang dari 30? Kita harus tahu lagi. Kalau misalnya lebih dari 30, merah. Otomatis orang ini mengalami shock. Kemungkinan terbesarnya. Kemudian kalau misalnya kurang dari 30, kita cek waktu pengisian kapilernya berapa. Kalau lebih dari 2 detik, otomatis merah. Kita lihat ya, ini garis-garis panahnya, arah panahnya. Teman-teman harus perhatiin dengan cermat. Kalau misalnya kita cek waktu pengisian kapilernya ternyata kurang dari 2 detik, kita cek lagi bagaimana status mental dari korban. Kalau misalnya dia kita suruh, coba saya pengen Anda menggerakkan tangan kanan Anda. Dia nggak melakukan. Otomatis status mentalnya tidak baik. Kita kasih kategori merah. Tapi kalau misal dia bisa mendengarkan, dia bisa melakukan apa yang kita suruh, otomatis masuk ke kuning. Seperti itu teman-teman. Intinya, kalau misalnya kalian korban, nggak bisa jalan, tapi masih sadar misalnya, kalian langsung klasifikasiin kuning itu nggak bisa seenaknya. Kalian harus tetap ngecek dengan cepat, tapi juga tepat. Ya, mulai dari pernapasan, frekuensi pernapasan, terus pengisian kapiler, sama status mental. Setelah itu semua sudah kalian penuhi, baru kalian bisa menentukan korban ini tuh termasuk ke kategori warna apa. Kalau sudah hitam, itu prioritas terakhir. Diingat-ingat ya. Kita lanjut. Any questions? Sudah sampai sini. Dari teman-teman CK, ada pertanyaan? Oke, sebelumnya saya kembalikan dulu ke moderator aja. Oke, baik. Wah, keren ya teman-teman pemaparannya ya dari Abang dan Teh Adin. Nah, karena sudah selesai nih pemateriannya, jadi teman-teman ada yang penasaran nggak nih? Atau kurang jelas mungkin ada yang pengen ditanyain lagi? Apalagi soal alur ya mungkin teman-teman, karena emang agak nggak terlalu mudah untuk dipahami. Tapi boleh nih teman-teman bertanya. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand aja ya. Ya nih, barangkali ada yang mau ditanyain. Mungkin, aduh bang, tadi yang merah tuh gimana sih bang? Atau enggak, yang kuning tuh lebih jelasnya kayak gimana gitu. Ya teman-teman, kalau Ayu sendiri ini tuh materinya menarik ya teman-teman, karena terbayang hektiknya gitu ya. Boleh nih, mangga. Ada yang penasaran nggak? Atau masih bingung gitu? Boleh langsung raise hand aja ya. Wah, belum ada nih bang. Atau dari pemateri nih mau nanya. Oh, udah ada nih satu. Boleh mangga Amni langsung di on mic aja ya. Nah, baik Kang, CK77 Amnulfiani izin bertanya, untuk penggolongan prioritas di PMI ini, apa ya? Apakah setiap bencana atau setiap keadaan itu pasti ada hal seperti ini, Bang? Atau misal bagaimana jika apa ya? Kayak kekurangan alatnya gitu untuk penggolongan hal seperti ini tuh, kita harus bagaimana gitu kan, Bang? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Amni. Izin ya moderator, kami ini. Oke. Sebelumnya mau dijawab sama saya atau sama Teh Adin? Bisa bosan sama saya nih.
Bebas aja, yang penting terjawab. Oke, mungkin nanti Teh Adin boleh ya tolong bantu bantu jawab. Tadi kan pertanyaannya intinya setiap kecelakaan apakah akan ada seperti ini atau bagaimana kalau sedang tidak ada peralatan dan lain sebagainya. Gini, kalau misalnya tadi kawan-kawan semua memerhatikan, oke, Amni, ada yang keliru saya? Atau Enggak, Bang. Ya, betul seperti itu. Oke, sip. Kalau misalnya teman-teman tadi memerhatikan apa yang disampaikan oleh Teh Adin, saya kembalikan dulu ya. Bentar ya. Oke. Iya, kita akan menunggu itu saya dulu. Gini, kalau misalnya tadi ngutip dari perkataan Teh Adin, ICS dan triase ini kerap digunakan kalau terjadi bencana besar. Oke. Di garis bawah ya, jika terjadi bencana besar, katakan terjadi kecelakaan pesawat. Kita harus bisa mengkategorikan di dalam pesawat itu ada berapa banyak korban. Tapi kalau misalnya kecelakaan secara di mana ya? Katakan di jalan raya, kecelakaan motor. Kalian sudah tahu prioritasnya 2 orang atau 1 orang. Tapi kalau misalnya dalam bukan rasio, ini apa ya kita sebutnya ya? Masif ya. Masif itu maksudnya banyak orang, ini menjatuhkan banyak korban, itu baru diperlukan. Nah, korbannya banyak, penolongnya sedikit, intinya kalian gini, waktu kalian korbannya ada banyak tapi penolongnya sedikit, kenapa diperlukan untuk triase ini? Kalian biar langsung nolong yang darurat dulu. Kalian langsung nolong yang perdarahan misalnya, kalian langsung nolong yang henti jantung dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang dengan prioritas merah ini tidak atau sebutlah potensi kehilangan nyawanya itu mengecil. Kita cuma bisa membantu ya. Terus setelah dari yang merah ke kuning, dari yang kuning ke hijau. Kalau yang hitam baru terakhir. Intinya kesimpulannya kalau misalnya kalian nanya apakah akan terus-terusan dipakai dalam kondisi yang masif, dalam kondisi yang melibatkan banyak korban, ya itu akan digunakan. Seperti itu. Jelas gak, Amni? Barangkali dari Teh Adin ada tambahan, Teh? Iya, ada. Sebelumnya maaf ya, ini Okem. Ya, tadi benar ya dijelasin sama Abang. Terus, ya tadi kalau ICS atau triase ini, dia berlakukan untuk bencananya itu yang lebih dari 3 orang dan 3 orang gitu pas tim pertama datang. Terus, tadi apakah setiap bencana ada pakai ini ya metode STAR itu yang penggolongan merah, kuning, hijau dan sebagainya. Nah itu sebenarnya tergantung masing-masing gitu, masing-masing pemimpinnya. Misalnya kalau kita datang itu bisa jadi pemimpin saat itu. Jadi yang jadi pemimpin itu bisa siapa aja. Nanti bisa diganti juga kalau misalnya ada yang lebih paham gitu. Nah kita misalnya mau triasenya pakai metode STAR atau juga ada metode lain gitu ya. Ada metode salah satunya SAFE, kalau nggak salah SAFE, Secondary Assessment to Victim Endpoint. Nah kalau yang SAFE ini nggak pakai tanda gitu, tapi langsung dipilih kelompok yang meninggal, diceknya cuma sebentar gitu. Ini udah meninggal, ini yang sekiranya butuh bantuan yang darurat banget gitu. Ada juga yang biasa aja gitu. Jadi diprioritaskan yang terlihat sangat mengkhawatirkan, mungkin ya misalnya udah berdarah atau patah tulang dan sebagainya. Nah itu kalau yang pakai metode SAFE gitu, jadi tidak pakai tanda-tanda warna. Kalau yang STAR itu kan dikasih tanda. Nah kalau tidak ada alatnya, misalnya kita ke sana tapi nggak punya alat warna-warna,
itu sebenarnya bisa diakalin kalau misalkan ada alat-alat lain kayak spidol, atau mungkin kalau korbannya dikit sih bisa langsung kita kasih tahu gitu ke penolong lain bahwa yang ini merah, yang ini kuning dan sebagainya. Tapi kalau misalkan korbannya itu bencana yang besar, misalnya kayak kata Ruli tadi, apa tadi teh, pesawat jatuh atau misalnya ada gempa bumi dan sebagainya. Nah itu kan jadi tim penilai yang pertama itu bakal ngelaporin secepat mungkin biar bantuannya datang bawa SDM dan sarana peralatan gitu. Ya mungkin bisa apa namanya? Bisa dipahami Ami ya tadi yang nanya. Ya, siap, bisa Teh. Oke, baik. Terima kasih Amni. Apakah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi Amni? Mungkin cukup Teh untuk sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, ini ada lagi nih. Nisa Widayatul. Mangga Nisa, boleh langsung ditanyakan. CK 21.036.020 Nisa Widayatul Hidayah izin bertanya. Kalau misalnya kita menemukan suatu kejadian di mana penolongnya hanya satu orang seperti itu, tapi korbannya tergolong banyak, misalnya kecelakaan bus atau kecelakaan beruntun, tapi penolongnya hanya satu orang. Nah, apakah kita harus melakukan ICS ini, ataukah ketika kita menemukan korban yang dengan luka cukup parah, terutama jaringan lunak, apakah kita detik itu juga harus melakukan pertolongan seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nisa untuk pertanyaannya. Mangga untuk Akang Teteh pemateri boleh langsung dijawab. Mau sama Teh Adin dulu, Teh? Boleh, nanti Ruli nambah ya. Oke. Oke, kalau misalnya kita datang dan sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa. Nah itu kalau menurut Teteh ya langsung panggil bantuan ambulans atau dari PMI mungkin ya. Jadi kita emang harus tahu nomor penting gitu. Terus kalau misalnya kita tuh orang awam gitu, nggak tahu tentang pertolongan pertama, terus kita sesuatu apa ya istilahnya mau bantu gitu, takutnya kan salah. Jadi kalau misalnya orang awam sih mending langsung minta bantuan gitu. Mungkin dari warga sekitar juga bisa yang di daerah situ, atau langsung ke ambulans ya. Kalau misalkan kita paham gitu tentang PP, boleh langsung bantu yang misalnya kayak udah pendarahan, darahnya udah muncrat atau patah tulang atau sesak nafas, itu langsung dibantu sebisa kita gitu ya. Dan yang penting sih kita minta bantuan langsung segera gitu, menilai keadaan, dicek dulu apakah kita udah aman gitu kalau mau bantu di si lokasi itunya. Dan kalau misalkan korbannya banyak, ya itu bagusnya sih auto langsung minta bantuannya, karena kita berupaya agar semuanya selamat. Kalau satu orang saja itu kan susah ya, apalagi kalau misalnya kita pakai ICS. Triase ini dikasih waktu 60 detik ya, 1 menit untuk satu orang dicek satu-satunya gitu. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 60 detik agar semuanya bagi rata gitu. Dan kalau sendiri kan emang susah ya. Jadi emang langkah baiknya kita minta bantuan ke yang lain gitu, bantuan terdekat. Mungkin dari Abang ada yang mau nambahin? Tadi sudah sangat terwakilkan oleh Teh Adin. Jadi kalau misal teman-teman ingat yang waktu itu Abang sampaikan tentang materi PP dasar, sebagai penolong kita harus minta bantuan kepada yang lebih ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman udah tahu di satu lokasi itu korban banyak tapi penolongnya sedikit, atau kita penolong cuma satu orang, sanggup atau enggak? Dan jangan disamakan kayak triase nih. Kalau misalnya teman-teman sebagai tim penolong, beda cerita gitu, gimana ya nyebutnya? Triase sama tim penolong itu beda, teman-teman. Kalau misalnya kita sebut triase itu sebagai asesmen. Kalau misalnya secara sederhana ya, kita nyebutnya
tim triase itu yang menilai siapa yang harus diprioritaskan. Dan tim penolong sisanya yang eksekusi untuk menolong. Gitu. Jadi jangan disamakan antara kita nanti ada di satu tempat, kalau sendiri gitu ya, terus ada kecelakaan yang besar, kemudian bagaimana kita harus ngurusnya gini, gimana kita harus nolongnya dan lain sebagainya. Ya semoga aja nggak terjadi hal seperti itu ya, jangan sampai amit-amit. Begitu sih kalau dari Abang. Sudah cukup belum nih? Terima kasih. Ya, bagaimana Nisa? Cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nat, punten mau nambahin lagi. Oh iya teh, mangga boleh. Iya tadi mengenai yang tadi aku udah jelasin ya, mengenai sektor CS. Jadi kan ada sektor triase sama ekspektasi. Nah, di situ kita melakukan penilaian ya. Jadi benar kata Abang tadi, di situ melakukan penilaian dan kita serahkan perawatan lanjutannya itu ke sektor perawatan. Nah, jadi yang melakukan perawatan lebih lanjut itu di sektor perawatan. Nah, jika kalau misalnya sudah sangat tidak memungkinkan di sektor perawatan juga, baru dibawa ke rumah sakit itu buat penanganan lebih lanjutnya lagi. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Adin untuk tambahannya. Gimana Nisa? Sudah terjawab atau masih penasaran nih? Sudah sangat terjawab Teh, terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah bertanya. Oke, mungkin boleh deh satu pertanyaan terakhir. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Atau cukup? Kalau cukup boleh kasih reaksi jempol. Oh, oke. Ada satu lagi, Bang dan Teh Adin. Arsila, mangga boleh langsung bertanya saja. Kesempatannya 21-36-19 Arsila izin bertanya Bang Teh. Kalau kan tadi kata Abang kalau misalkan pasiennya itu membaik, itu kan ditambahin pita gitu kan atau penanda. Kalau misalkan pasien yang memburuk selain ditambah pita atau penanda gitu, apakah ada penanganan, maksudnya ada penanganan jadi dialihkan gitu jadi lebih diprioritaskan atau seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Arsila pertanyaannya. Mangga dari Abang atau Teh Adin dulu nih, boleh langsung jawab aja. Ya, izin menjawab dulu. Bentar. Tadi pertanyaannya intinya kalau ada perubahan ya. Kalau ada perubahan dalam status korban, status prioritas korban. Kalau misalnya yang dari prioritas kurang baik ke prioritas yang lebih baik, itu seperti apa? Atau kalau misalnya prioritasnya sebelumnya sudah kurang baik tapi menjadi lebih buruk, apakah akan dijadikan prioritas ya? Itu intinya ya. Kalau misalnya pertanyaannya cuma itu, ya itu menjadi prioritas. Karena status keadaan korban kita berdasarkan apa yang dia alami, apa yang terjadi sama orang ini gitu loh. Saat kita melihat korban perdarahan, kita nggak bisa cuma diem. Kita langsung harus bisa langsung melakukan penata laksanaan setidaknya menutup luka gitu. Nah sekarang kalau misalnya korban yang sebelumnya tidak baik-baik saja kemudian menjadi lebih buruk, apakah dia akan ditetapkan menjadi prioritas kedua atau menjadi prioritas utama? Nah pertanyaannya kan seperti itu ya, Arsila. Nah kalau misalnya berdasarkan prioritas, ya dia akan menjadi prioritas utama gitu. Berubah sistem prioritasnya, akan diutamakan. Seperti itu. Barangkali dari Teh Adin ada tambahan Teh? Iya, izin nambahinnya dikit. Ya, tadi kalau misalkan ada korban yang jadi jelasin dulu mungkin ya dari awal pas triase dikasih ke tim perawatan, sektor perawatan. Nah, di sektor perawatan itu dipilah lagi ya. Dilihat gitu yang mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Terus dicek lagi. Misalnya yang kuning nih tiba-tiba pas dicek lagi misalnya status mentalnya tidak respon dengan baik, itu kan langsung ke merah. Atau yang tiba-tiba
ada yang sebelumnya nggak kelihatan mungkin ya dari lukanya, terus jadi keluar darah gitu. Nah kan itu langsung diprioritaskan ke merah. Nanti di tim perawat itu dikasih tanda baru. Nah tanda yang lamanya nggak dibuang tapi dicoret terus ditambahin sama tanda baru merah gitu. Yang diprioritaskan tentu yang merah. Nah yang kuning ini kan kayak saluran napasnya belum saluran napasnya nggak terganggu gitu, nggak ada perdarahan juga, jadi kan masih bisa nunggu. Nah, jadi yang lebih diprioritaskan ke yang merah yang baru ini, yang perubahan jadi merah. Nah yang kuning sama hijau masih bisa nunggu gitu. Begitu paling tambahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Abang dan Teh Adin. Bagaimana Arsila, sudah cukup atau ada yang masih mau ditanyakan? Jadi kalau misalkan kita lagi nanganin orangnya, terus tiba-tiba yang baik jadi tiba-tiba memburuk, kita langsung beralih gitu atau gimana? Jadi misalkan kita lagi nanganin, terus tiba-tiba ada yang misalkan yang hijau nih, dia yang hijau, terus tiba-tiba dia sesak nafas gitu, terus tapi kita lagi nanganin seseorang gitu yang prioritasnya misalkan merah atau kuning, itu jadinya gimana? Oke. Ini simpelnya gini Arsila, kalau misalnya katakanlah kita ada di lapangan kejadian ya, lapangan kejadian bencana yang masif, itu kita nggak mungkin sendiri ya, maksudnya pasti ada orang lain, Sila. Ada banyak yang ya tadi prinsipnya, intinya sebagai penolong kita harus saling bantu gitu, harus minta bantuan kepada yang lebih ahli. Bukan berarti kalau kita lagi nolong terus ada yang tiba-tiba korban tiba-tiba mengalami perubahan kondisi gitu, menjadi lebih buruk. Bukan berarti kita harus terus-terusan ada di orang itu gitu loh. Maksudnya pasti ada penolong lain yang bisa megang gitu. Gimana ya nyebutnya? Lebih pantasnya intinya kalau penugasan di lapangan tuh nggak mungkin sendiri gitu aja ya. Nah, itu sistem komando. Jadi ada diturunkan gitu. Pasti melibatkan banyak orang. Begitu, Sil. Mau nambahin juga ya. Nah, oke. Iya, jadi kita sebenarnya nggak bisa sendiri. Di ICS itu kan sistem yang ada organisasinya dan ada banyak orang. Apalagi kalau bencananya besar kan pasti SDM-nya banyak. Walaupun kurang juga bakal minta bantuan dari organisasi atau relawan lain gitu. Terus kalau misalkan tadi kata Arsila ya, kita lagi nanganin satu korban, terus ada korban lain yang tiba-tiba sesak nafas, misalnya kita lagi ngebalut darah, kan nggak mungkin kita berhenti langsung pindah ke korban yang lain gitu. Pasti kan ada tolong yang lain, SDM yang lain gitu, yang bakal bantu si korban yang ini. Nah, kalau misalkan semuanya sibuk, misalkan ya ini semuanya sibuk lagi nanganin korban-korban yang status merah. Nah, itu kita segera lapor ke komandan ya, atau langsung ke sektor pendukung. Yang bagian sektor pendukung ini kan tadi menyediakan tenaga, sarana, dan bahan tambahan lain. Jadi kalau kita kurang SDM, kita langsung hubungin gitu sektor pendukung ini untuk menambah tenaga. Atau misal kita kurang kebalut atau apa, kita bilang ke sektor pendukung ini untuk segera meminta bantuan gitu. Jadi kalau dari sektor lain juga bisa bantu, misalnya sektor misalnya abang dari sektor triase ya, terus dipanggil gitu buat bantuan ke tim perawatan gitu. Itu bisa gitu, biar semuanya ketolong dengan begitu. Apakah sudah jelas, Arsila? Ya sudah, terima kasih banyak ya Abang dan Teteh. Oke, terima kasih untuk Arsila. Oke, teman-teman, untuk sekarang pertanyaannya dicukupkan dulu. Nah, teman-teman, kan tadi udah dapat materinya nih. Kayaknya kurang lengkap gitu kalau kalian nggak ada prakteknya dulu gitu. Biar lebih jelas dan paham, kalau gitu kita langsung aja mulai praktek ya. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Abang sama Teh Ading. Oke. Teman-teman, kita mulai ini ya, prakteknya pakai kuisis. Sebelumnya udah ada yang pernah pakai kuisis?
Oke, teman-teman, intinya nanti bakal dikasih tautan kuisis ya. Teman-teman udah gede. Kalau misalnya ada yang belum pernah nyobain juga pasti nanti kalian langsung klik link, kalian udah langsung paham gimana cara makainya. Ya, sekalian saya kasih tahu aja ya, Teh Adin ya, konsepnya ya. Intinya nanti, oke. Intinya nanti teman-teman menjawab sesuai dengan pengetahuan teman-teman. Tadi kan kita udah belajar nih ICS dan triase. Teman-teman harusnya tadi perhatiin, jadi nanti teman-teman bisa ngejawab semua pertanyaannya. Nah, praktiknya itu ya itu tadi dari kuisis. Oke, paham ya? Kalau paham saya pengen kalian ngangguk-ngangguk kepala. Oke. Masih ada yang belum ngangguk-ngangguk karena kalian banyak yang off cam. Kalau bisa on cam ya habis ini ya. Sip. Teh Adin sudah siapkah? Sebentar lagi. Ini operator boleh ACC akun. Nah, bentar ya. Oke. Teman-teman mangga sok dipersiapkan dulu. Diingat-ingat lagi tadi seperti apa prinsip dari ICS atau triase. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, linknya udah ada. Kita coba ya, guys. Sok bisa masuk sekarang sok. Masuk sekarang ya. Jangan pakai lama, langsung masuk. Ini abang bakal ngecek kalian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, Nama asli ya. 20. Ada 23. Harus pakai nama asli, guys. Bisa nggak atau ada kendala? Takutnya linknya. Hmm? Gimana guys, pada bisa nggak? Ini masih 0 yang join. Udah masuk teh ini tuh. Ayo teman-teman, masuk dulu. Cepetan, sudah mulai ini harusnya sekarang ya. Ingat 23 orang harus ada semua. Biar kelihatan siapa tadi yang tidur. Ayo. Oh iya,
Udah berapa orang tuh yang ini? Masih belum? Masih 0. Ini kenapa ada pada ini ya? Udah pada join belum, teman-teman? Masih 0 sih di aku. Oh, katanya udah pada join sih, Teh. Nah, Kita udah join. Kita udah join. Bang, Coba di... link yang di chat. Oke. Udah ada 18 orang. Oh, udah ada 18 orang. Coba di refresh dulu, Teh Adit. Oke, maaf ya. Nah, udah ada 19 tuh, mantap. 23, kita tunggu. Berapa orang lagi? 4 orang lagi berarti ya. Ayo teman-teman. Ingat ya, ini praktik masuknya ya. Berarti bukan cuman kuis biasa. Ayo, diingat-ingat. Kita kuis tuh masuknya ke praktik yang sekarang. Karena kalau praktik nanti kalian bakal riweuh, jadi kita pakai kuisis dulu. Nah, tuh Teh, udah 21, tinggal 2 orang lagi. 2 orang lagi, ayo. Atau langsung gas aja, Teh? Itu udah 21. Tadi itu 23. Boleh, mau digas aja. Gas deh, boleh. Kita lihat siapa yang paling memerhatikan tadi kematerian. Oke, sebelumnya kita simulasiin dulu ya, misalnya kalian anggap aja lagi di lapangan. Jadi ada laporan bahwa ada bencana gempa bumi di Gunung Gede. Nah, kalian untuk tim triase ditugaskan untuk segera ke sana untuk memilai dan memilah korban. Oke, udah siap? Kalau siap, bilang siap, on mic semua yuk. Siap gitu. Siap. Tidak ada gairah kalian. Oke, bismillah ya. Start. Oke, kita pantau di sini sudah ada Intan Farhani yang memimpin leaderboard. Posisi pertama diraih oleh Intan Farhani, posisi kedua diraih oleh Reksa. Kaila menduduki posisi ketiga dan 4 diduduki oleh Oksa. Oh, terpantau di sini Reksa sudah menduduki peringkat atas karena Intan Farhani mungkin melakukan sedikit kekeliruan, kawan-kawan. Kita periksa lagi di sini memang masih banyak yang blunder. Di sini ada Teknisa Bidayatul Hidayah sudah memimpin juga di posisi kedua. Oh, ternyata sudah disusul lagi oleh Intan Farhani. Reksa kembali memimpin. Sudah hat-trick. Dia menjawab dengan benar. Oke, di posisi keempat sudah ada Anissa Nurfitriani, sudah ada Arsila, disusul oleh Ika Setianingrum. Masih kita perhatikan. Oh, Nisa Bidayatul tiba-tiba memimpin dengan skor 2.640, unggul 10 poin dari yang lain. Oke, kita perhatikan di sini Reksa tiba-tiba ada di bawah. Kenapa ya? Nge-lag sepertinya, nge-lag. Gak apa-apa, kita tunggu. Mungkin dia perlu berpikir. Oh, sayang sekali jawaban Reksa ternyata sebelumnya salah. Nisa Bidayatul masih memimpin dengan skor 3.460. Oke, hampir tersusul oleh Anissa Nurfitriani dengan skor 3.310. Kita perhatikan di sini kawan-kawan, masih banyak kawan-kawan yang blunder ya. Masih banyak yang jawabannya terlalu terburu-buru mungkin. Diperhatikan lagi. Nisa masih tetap menyusul. Oke, posisi kedua sekarang direbut oleh Ika Setia lagi. Posisi pertama diambil oleh Kaila Kotrunada dengan skor 4.330. Sudah memimpin Nisa. Nisa sudah berada di bawah 1 poin dari Kaila. Oke, ini pertarungan yang cukup sengit ya. Kita lihat Anissa Nurfitriani sudah mulai naik ke atas lagi. Buset, dia ayu langsung nyusul 5.050. Kaila masih blunder, teman-teman banyak yang blunder ini. Ika Setia kembali duduk di posisi peringkat 1.
Dia masih mencoba untuk menyusul. Anissa mulai mencoba untuk menyusul di peringkat ketiga. Dan diambil alih kembali oleh Nisa. Oh, langsung disusul oleh Kaila Kotrunada. Diambil alih lagi oleh Diah Ayu. Kita lihat ini pertarungan yang cukup sengit, kawan-kawan. Nabila Salma menduduki posisi kedua. Diah Ayu masih memimpin dengan skor 5.970. Oke, dari Kaila sudah mulai mengungguli poin dari kawan-kawannya, yaitu 6.190. Disusul lagi oleh Nabila Salma dengan skor 6.380 dan minim blunder, teman-teman. Ini posisi mantap ini yang satu ini. Oke, kita lihat Arsila mulai menduduki peringkat ketiga. Diah Ayu kembali menduduki posisi peringkat pertama dengan skor 6.870. Kemas masih memimpin Kemas 6.800. Diah Ayu posisi peringkat pertama. Kaila keempat. Oke, kita lihat dulu, ini masih belum selesai ya. Baru beberapa teman-teman yang selesai. Di sini posisi masih Diah Ayu dengan skor 7.470. Disusul oleh Kemas dengan skor 7.680. Disusul lagi oleh Arsila dengan 7.730. Ini teman-teman, banyak sebenarnya yang tadi udah gak blunder, tapi kayaknya karena terlalu terburu-buru, teman-teman. Kemas memimpin lagi, 8.540. Oke. Kita lihat siapa yang paling mantap. Ingat, jangan terlalu terburu-buru. Oke, mantap. Kemas masih tetap menduduki posisi peringkat pertama dengan poin 9.140. Orang pertama yang menyentuh poin 9.000. Kita masih ada Nabila Salma. Oh, Nabila Salma di posisi peringkat ketiga. Oksa masih belum. Kita masih memperhatikan Oksa sekarang menduduki posisi ketiga, teman-teman. Banyak yang tersingkirkan dari posisi atas sebelumnya. Kemas masih bertahan dengan skornya 9.140. Mantap, Kemas ini. Ayo Oksa, kita lihat apakah dia bisa menyusul Kemas atau tidak, kawan-kawan. Oh, Oksa menduduki posisi peringkat kedua, mantap. Teh Adin boleh scroll ke bawah, Teh Adin. Kita lihat dulu, masih ada beberapa yang belum selesai. Oke, Andinta di posisi kesekian. Lah, ini Syifa Salamah baru masuk kah? Yolanda Sebastian. Oke. Udah ya? Udah ya berarti ya? Akurasi 66%. Oke. Jadi pemenang jawabannya berarti sama ya. Kita lihat show only top 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Posisi pertama diraih oleh Kemas. Posisi kedua diraih oleh Oksa, posisi ketiga oleh Ika, posisi keempat oleh Nabila Salma, dan posisi kelima diraih oleh Arsila. Mantap. Ini berdasarkan poin ya. Kalau berdasarkan benar kunci jawaban beda cerita lagi. Mangga Teh Adin. Oke. Ini stop sharing aja gitu ya? Boleh Teh. Oke, ini stop ya. Ya gimana teman-teman? Susah nggak? Gampang dong. Bisa tadi teh. Gampang kan? Warna jawabannya. Tadi dilihat-lihat tadi kan awal-awal tuh dia ya yang pertama, terus Kemas masih di bawah-bawah dan ternyata tiba-tiba ada di paling atas gitu. Gimana ini Kemas? Ya, ini mengejutkan banget dunia per-KSR-an. Biasanya laki-laki jarang di atas. Coba Kemas, bisa ceritakan apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah ada treatment khusus? Iya Kang, enggak sih.
Terus sebenarnya emang Kemas juga awal-awal mah bingung gitu. Yang pernapasan 30 kali per menit itu masuknya ke kuning atau merah. Tapi pas Kemas jawab kuning, ternyata salah. Jadi ya Kemas asumsikan aja kalau 30 ke atas tuh berarti merah gitu. Jadi ke sananya, jadi Kemas jawab gitu ngikutin. Terus yang di atas 2 detik gitu. Kayak gitu sih kan. Oke, mantap. Berarti ada naluri ya. Oke, mungkin prakteknya dicukupkan ya. Semoga bisa jadi gambaran gitu. Kalau ini kan meskipun apa ya, cuma pertanyaan gitu. Semoga bisa jadi gambaran nanti kalau misalnya di lapangan langsung. Jadi kalau di lapangan langsung kan 60 detik ya buat nanganin satu orang ya kan tadi cuma diberi waktu 30 detik buat baca sama jawab. Oke, mungkin suaranya kecil ya. Kedengeran Teh. Kita mau langsung ke kesimpulan aja nih Teh. Ya, boleh dulu. Nah, dari Teteh aja dulu. Dari dulu aja. Dari dulu aja. Mau tanya jawab dulu, enggak? Masih ada yang masih mau nanya? Iya, untuk waktunya masih ada ya teman-teman. Kang Teteh juga ini waktunya masih ada. Barangkali nih setelah praktek ternyata, aduh, ada yang aku bingungin. Abang sama Teh Adin boleh nih ditanyain, boleh langsung resen. Atau cukup, boleh bilang cukup aja. Atau kasih reaction thumbs up. Iya. Gimana nih? Ada yang setelah praktek malah jadi kebingungan atau malah makin ngerti? Kalau ada yang masih belum ngerti itu parah banget sih, padahal pematerinya udah keren gini. Iya guys, materinya sudah sangat keren ya. Kalau gitu aku mau coba tanya satu orang deh, nih kira-kira setelah praktek makin ngerti atau gimana? Siapa ya? Anissa deh, Anissa Nur Fitriani, gimana? Tadi setelah praktek cukup bisa paham atau masih ada yang dibingungkan? 210306001 CK Anissa Nur Fitriani izin menjawab Teh. Tadi pas praktek mulai paham, cuma kadang masih keliru antara merah sama kuning sih. Udah itu aja. Oke, sip. Berarti sejauh ini masih bisa aman ya, cuman agak kebingungan untuk membedakan merah sama kuning. Oke, gimana nih? Ada yang mau bertanya nggak? Atau cukup? Kalau cukup boleh langsung reaksinya ya. Kalau oke, dari Kemas cukup. Yang lain gimana? Arsila juga udah angguk-angguk. Oke, berarti cukup. Dari Nabila gimana nih? Nabila cukup? Dari Intan juga gimana? Atau dari Nisa, dari Oksa, dan yang lainnya gimana nih? Oke, sepertinya cukup ya. Udah mulai lebih paham setelah praktik. Kalau begitu, karena tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan untuk pematerian ICS dan Triase ini. Tapi sebelum itu, dari Abang atau Teh Adin mungkin ada closing statement dulu, Mangga. Coba dulu nih. Dari Teh Adin dulu aja. Oke, mungkin dari aku mah maaf gitu ya kalau misalkan dari penyampaian materinya kurang. Terus kalau misalnya sebenarnya masih ada yang ditanyakan gitu, boleh PC aku atau abangnya, boleh juga kalian jangan merasa puas gitu akan diberi materi, tapi kalian perlu mencari lebih dalam lagi biar lebih paham lagi gitu. Mungkin di internet kan banyak tuh materinya buat memperdalam. Terus dari pematerian ICS ini apa ya? Mungkin kasih sebuah tips yang tadi kan masih ada yang bingung antara merah dan kuning. Kalau merah itu korban yang benar-benar kritis banget gitu. Kayak misalkan dia tidak gangguan jalan nafasnya gitu, nggak bisa nafas atau terhambat gitu. Terus ada juga yang perdarahan berat,
kemarahan tidak terkontrol sama penurunan status mental tadi, nah itu auto merah gitu ya, auto masuk merah. Kalau yang kuning tuh masih patah tulang tapi yang tidak keluar darah atau patah tulang tertutup gitu, terus nggak bisa jalan, luka bakar atau tanpa gangguan saluran napas, itu kuning. Nah tadi kalau yang di atas 30 kali per menit itu auto merah. Kalau yang kuning itu di bawah. Terus kalau misalnya kurang dari 10 gimana teh? Nah itu langsung ke merah juga ya, meskipun itu di bawah 30. Tapi dia kurang dari 10 kali per menit langsung ke merah juga. Mungkin dari aku segitu closing statement-nya. Makasih ya atas keaktifannya gitu sama prakteknya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Oke, kalau dari saya sedikit aja, simpel. Intinya apapun bentuk penata laksanaannya jangan pernah ceroboh, jangan pernah terburu-buru, dan harus bisa mengontrol diri sendiri. Jangan sampai ketakutan atau kegugupan kalian mengganggu penata laksanaan yang seharusnya kalian lakukan tapi tidak kalian lakukan jadinya. Intinya manajemen mental sendiri, manajemen emosi sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Abang dan Teh Adin untuk closing statement-nya. Nah, sebelum menutup pematerian, izinkan saya untuk sedikit merangkum dari pematerian yang sudah disampaikan. Jadi, ICS itu adalah Incident Command System, yaitu merupakan perangkat atau sistem yang memiliki prinsip-prinsip penanggulangan insiden atau bencana yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada sektor-sektor ICS. Ada pos pengendalian, ada ekstrikasi, lalu ada perawatan, transportasi, staging, pendukung, dan yang terakhir ada triase. Nah, untuk triase sendiri itu adalah pemilahan artinya, dan berguna untuk mengkategorikan korban berdasarkan prioritasnya. Ada salah satu metode dalam triase, yaitu metode STAR, yang menggolongkan berdasarkan prioritasnya dan digunakan dengan memberi tanda, yaitu ada warna merah sebagai prioritas utama, ada warna kuning prioritas kedua, hijau prioritas ketiga, dan hitam prioritas terakhir atau korban yang sudah dinyatakan meninggal atau mengalami cedera yang mematikan. Untuk pelaksanaan triase sendiri dilakukan dengan memberi tanda sesuai dengan warna prioritas. Penandanya itu bisa berupa kartu atau sesuatu yang bisa diikat sesuai dengan warna yang sudah disebutkan tadi. Dan peringatan atau yang perlu diingat, untuk triase ini jangan pernah mengganti tanda triase yang sudah ditentukan. Jika keadaan penderita berubah, sebelum mendapatkan penanganan, penanda sebelumnya perlu diberi tanda, waktu, dan kejelasan yang lain, dan baru pasang penanda yang baru. Oke, mungkin segitu untuk pematerian ICS dan triase. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke teteh acara. Terima kasih. Oke, teteh. Terima kasih Ayu, Nada. Gimana nih teman-teman semua? Pematerian ICS dan triasenya mantap sekali ya. Terima kasih juga kepada Teh Adin dan Abang Ruli ya sudah mengisi materi ICS dan triasenya, sangat keren sekali ya. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, boleh nih teman-teman regangin dulu badannya, boleh apa namanya ya pokoknya regangin dulu, boleh minum dulu. Ya boleh minum dulu ya sambil menunggu acara selanjutnya karena masih ada waktu. Boleh minum dulu. Oh ya nih sebelumnya kenalin dulu ya, saya Fikri gitu ya dari angkatan 34. Di sini saya akan membantu jalannya acara ya. Oke teman-teman, gimana, udah siap untuk ke acara selanjutnya ya? Ada yang tahu nggak nih acara selanjutnya apa setelah pematerian? Boleh dijawab teman-teman.
Gak ada yang tahu ya? Izin menjawab. Bukan. Sebelum ke ice breaking, kita daily test dulu ya. Walaupun tadi kalian sudah kuisis ya, tapi itu hitungnya ke praktek ya. Sekarang itu kita lanjut ke daily test dulu. Gimana, udah siap? Udah siap nih teman-teman? Ya tadi kan materi udah jelas ya. Materi juga udah mantap gitu. Nah, jangan sampai daily testnya juga harus gede juga nih nilainya. Kan tadi udah diuji juga di quizzes ya. Gimana, udah siap belum? Kalau udah siap, boleh kasih reaksi jempol. Sambil lihat juga yang lainnya gimana. Bisa ada yang masih tidur atau ke air. Hey, mantap ya. Mana? Ya, sambil nunggu linknya ya. Boleh apa tuh ya? Udahlah, boleh duduk dulu aja, duduk santai sambil regangin dulu badannya ya. Boleh nih, minum. Yang paling penting itu minum ya. Jangan sampai kalian kurang minum gitu. Apalagi kita sering menatap layar, harus banget itu minum. Gak usah izin dulu ke tatip, tenang aja, ini mah disuruh sama panitia. Ya, mangga minum dulu ya teman-teman. Boleh minum, megangin dulu badannya, santai dulu sambil menunggu link daily test. Nah, itu linknya sudah ada ya. Kita mulai dari sekarang, waktunya 10 menit ya. Semangat teman-teman, boleh dimulai, semangat. Oh iya, sebelum mengisi jangan sampai salah nomor rahasianya ya. Soalnya kalau misalnya kalian salah memasukkan nomor rahasia, kalian nanti nggak dapat nilai. Terus juga jangan sampai gitu salah masukin nama saya, lumayan nggak mungkin. Yang paling penting nomor rahasianya ya, jangan sampai salah. Soalnya kalau nomor rahasia salah nanti kalian tidak dapat nilai daily test untuk Trias dan Chess ini.